Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, di sini nanti saya akan bahas tentang modus, rata-rata atau biasanya disebut min, nilai tengah, median, kemudian kuartil, desil, dan persentil. Untuk yang ketiga ini, il, ini rumusnya nanti hampir sama, nanti coba kita perhatikan ke depannya. Nah, yang pertama untuk modus. Saya berikan contoh di sini data yang minggu kemarin sudah kita bahas. Langkah-langkah untuk mencari nilai modus pada data berkelompok. Yang pertama, kalian harus menentukan frekuensi data terbanyak karena modus itu data terbanyak, nilai yang sering muncul. Data terbanyak dari frekuensi bisa kita lihat. Nah, di sini ada 25. Nah, 25 ini kelasnya, batas bawahnya 68 sampai dengan batas atasnya 73. Sudah menentukan kelas dengan frekuensi terbanyak. Kemudian kalian menentukan selisih frekuensi interval kelas modus dengan frekuensi interval kelas sebelumnya. Jadi 25 dengan 14. Nah, ini nanti yang kita sebut D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian kita juga harus menentukan selisih frekuensi interval kelas modus dengan frekuensi interval kelas setelahnya. Nah, ini nanti yang disebut D2. Kalau D1 dengan sebelum, D2 dengan setelahnya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Modus sama dengan titik bawah kelas modus atau batas bawah ditambah, kalau batas bawah itu BB, kalau TB, kalau minggu kemarin kita bahasnya ujung bawah. Ujung berarti batas bawah dikurangi 0,5. Nah, di sini D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan P, panjang kelas. Sehingga dari kelas modus yang sudah kita beri warna hijau, ujung bawahnya adalah 67,5 di sini. Kemudian ditambah D1-nya 25 dikurangi 14 dibagi D1 plus D2-nya adalah 25 dikurangi 8 jadi 17. Dikalikan panjang kelasnya 6. Panjang kelas kemarin adalah 56 dikurangi 50. Jadi hasilnya adalah 69,86. Kemudian yang kedua, untuk menghitung min atau rata-rata, rataan hitung. Ada dua cara. Yang pertama di sini adalah caranya dengan fiksi atau nilai tengah. Nah, nilai tengah di sini kita simbolkan dengan XI. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan rata-rata hitung dengan nilai tengah? Yang pertama, kita harus menentukan nilai tengah dari masing-masing kelas interval atau interval kelasnya. Di sini untuk kelas pertama 50 sampai dengan 55, nilai tengahnya adalah 52,5. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 atau setengah dari jumlahan batas bawah dan batas atas. 56 ditambah 62 dibagi 2. Dan seterusnya udah ketemu nilai tengahnya. Kemudian langkah yang kedua menentukan hasil jumlahan perkalian, sum. Nah, karena rumusnya seperti ini, jadi kita butuh sum fiksi, FI dikalikan XI. Nah, masing-masing kita kalikan, kemudian kita dapat jumlahannya sehingga rata-ratanya adalah 5.592. Jumlahan ini dibagi dengan jumlahan frekuensi 80. Hasilnya adalah 69,9. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan coding. Sama dengan nilai tengah, tapi di sini kita menggunakan rataan sementara. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Rata-rata sama dengan X bar S, rata-rata sementara, ditambah jumlahan dari FI dikalikan dengan coding I dibagi sigma FI dikalikan panjang kelas. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya kita harus menentukan nilai tengah terlebih dahulu. Seperti tadi ya. Nah, ini nilai tengahnya masih sama dengan tadi. Kemudian
ambil salah satu XI untuk menjadi kandidat rata-rata sementara. Nah, karena untuk menjadi kandidat rata-rata sementara, kita pilih yang frekuensinya paling banyak. Jadi kenapa kita pilih yang frekuensinya paling banyak? Semisal ada suatu kelas yang dominan tingginya misalkan 150. Nah, selain itu berarti ada yang di atas 150, ada yang di bawah 150. Nah, kita pilih karena dominan atau rata-ratanya tinggi badan pada suatu kelas itu adalah 150, maka kita pilih rata-rata sementaranya adalah 150. Jadi nanti naik turunnya tidak jauh dari situ, misal 150,5 atau 149,75. Naik turunnya tidak jauh-jauh dari rata-rata yang sudah kita duga atau rata-rata sementara itu bahasanya. Nah, kemudian kalau sudah menentukan rata-rata sementara, kita tentukan nilai coding dari masing-masing interval kelas. Di sini untuk rata-rata sementaranya tadi 25, karena frekuensinya yang paling banyak 25, jadi rata-rata sementaranya 70,5. Nah, untuk codingnya pada rata-rata sementara kita beri coding 0, kode. Ini hanya kode, kodenya 0. Kemudian untuk interval kelas sebelumnya kita beri kode negatif 1. Negatif untuk kelas sebelumnya dengan jarak 1, kemudian positif untuk kelas setelahnya dengan jarak juga 1. Kemudian yang terakhir kita tentukan hasil jumlahan perkalian antara frekuensi dengan codingnya. Kalau tadi frekuensi dengan nilai tengah, kemudian sekarang frekuensi dengan codingnya. Karena terkadang mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah itu hasilnya cukup besar ya. Kalau dengan coding kan ini simple, tidak perlu menggunakan kalkulator. Nah, ini kelebihan cara yang kedua. Kita kalikan 5 kali min 3, min 15, kemudian 13 kali min 2, dan seterusnya. Kita jumlahkan. Dari semua ini jumlahannya adalah negatif 8. Jadi kemudian kita masukkan ke rumusnya rata-rata sementaranya tadi 70,5 ditambah jumlahan dari perkalian FIX FICI negatif 8 dibagi jumlahan frekuensinya 80. Kalikan panjang kelas, jangan lupa ini dihitung terlebih dahulu karena perkalian ya. Hasilnya adalah 69,9, sama ya. Nah, nanti kalau semisal ada perbedaan dalam memilih kandidat rata-rata sementara, itu tidak akan berubah hasil akhir. Jadi, kalau perhitungannya benar, hasil akhirnya akan sama, 69,9. Kemudian, tadi modus sudah, min sudah, sekarang median. Median atau nilai tengah dari suatu data. Nilai itu membagi datanya menjadi dua bagian sama besar. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif. Nah, ini. Frekuensi kumulatif. Nah, ini untuk median, kuartil, desil, persentil, semuanya menggunakan frekuensi kumulatif ini. Nanti menggunakan kolom ini semua. Setelah menambahkan volume frekuensi kumulatif ini minggu lalu sudah kita jelaskan ya, penjumlahan dari frekuensi tiap kelasnya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah menambahkan kolom letak data. Jadi pada kelas pertama ini letak datanya adalah data yang pertama sampai dengan data kelima, karena panjang kelasnya 6 ya tadi, panjang kelas. Kemudian letak datanya sudah sampai dengan letak data ke 80. Kemudian langkah yang ketiga menentukan letak median data. Nah, karena median data itu di tengah-tengah, jadi 80 dibagi 2. Nah, ini sudah ada. Letak mediannya adalah 80 dibagi 2, jadi 40. Letak data ke 40. Nah, ini hanya 1 sampai dengan 5, ini 6 sampai dengan 18, 19 sampai dengan 32. Letak data ke 40 adalah data dengan kelas yang berwarna kuning ini, antara 33 sampai dengan 57. Berarti kita pilih
yang berwarna kuning ini adalah kelas median. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Nah, ini tadi dari letaknya interval kelasnya adalah 68 sampai dengan 73. Kita masukkan rumus mediannya. Ini ya. Batas bawahnya dikurangi 0,5 berarti ujung bawah 67,5 ini median, ditambah kemudian letak mediannya tadi, letak data 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif berarti pada kolom ini sebelum kelas median. Nah, berarti ini 32 dibagi frekuensi pada saat kelas mediannya 25 dikalikan panjang kelas, hasilnya adalah 69,42. Kemudian untuk kuartil, kalau median tadi nilai tengah membagi datanya menjadi 2, kalau ini bukan median ya, tapi kuartil itu membagi datanya menjadi 4 bagian sama besar. Nah, di sini langkah-langkahnya sama. Pertama, menentukan membuat kolom frekuensi kumulatif, kemudian menambahkan kolom letak data sama, kemudian menentukan letak kuartil data. Misalkan yang pertama ini kita mau mencari kuartil ke-1 atau K1. K1 itu kuartil bawah. Nanti kalau kuartil atas K3. Kuartil tengah K2, atau pada literatur lain ada yang menyebutkan key kuartil dengan bahasa Inggris. Nah, kuartil pertama, kuartil bawah, karena kuartil itu membagi data menjadi 4, jadi kuartil I/4. Nah, untuk kuartil ke-1 berarti 1/4. 1/4 dari 80. Nah, 1/4 dari 80 adalah 20, 1/4 dari banyak data. 20 itu letak datanya antara 19 sampai dengan 32 ini. 20. Jadi, kelas kuartil satunya adalah ini yang berwarna hijau muda. Tinggal kita masukkan rumusnya, batas bawahnya 61,5 ditambah 20 letak datanya, letak data kuartilnya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kelas kuartil pertama dikalikan panjang kelas. Hasilnya adalah 62,36. Kemudian ini kuartil tengah, sama. Bedanya hanya karena kedua, jadi tadi I/4 kalikan frekuensinya 80. Karena kedua berarti I-nya di sini kita ganti 2. 2/4 dikalikan 80 atau setengah dari 80, hasilnya adalah 40. 40 letak datanya antara 33 sampai dengan 57. Berarti di sini tinggal masukkan rumus seperti tadi. Nah, bisa kalian coba ya. Untuk kuartil yang ketiga atau kuartil atas, ini perbedaannya I/4 tadi, tapi I-nya kita ganti 3 karena kuartil 3 dikalikan 80. Nah, hasilnya adalah 60. Nah, 60 itu letak datanya antara 58 sampai dengan 65. Kemudian kita dapatkan kelas kuartil ketiga adalah yang biru muda. Kita masukkan ke rumusnya ini. K3. Kita dapatkan hasilnya adalah 75,75. Nah, kemudian sekarang desil. Kalau tadi kuartil dari kata kuartet dibagi 4, kemudian kalau desil dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Ini masih salah juga ya. Nah, dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Misalkan mau mencari desil ketiga atau D3. Karena banyaknya data tadi 80, maka D3 adalah I/10 dari 80. Jadi I-nya kita ganti 3 karena D3 3/10 dari
80, hasilnya adalah 24. 24 letak datanya antara 19 sampai dengan 32. Jadi kelas desilnya di sini. Rumusnya masih mirip yang tadi. Batas bawah jadi 61,5. Nah, ini sampai dengan 61 ini ya. 61,5 ditambah 24 dikurangi 18. Nah, ini 24 tadi letak desilnya, 18 frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ketiga. Nah, dibagi frekuensi kelas desilnya dikalikan 6, panjang kelas hasilnya adalah 64,08. Yang terakhir, persentil membagi data menjadi 100. Bukan median ya, persentil membagi data menjadi 100. Jadi I-nya per 100 kalikan frekuensinya, ini 80. Misalkan ini yang ditanyakan persentil ke 10, jadi 10 per 100 kali 80. Nah, hasilnya adalah 8. 8 itu letak datanya antara 6 sampai dengan 18. Jadi kelas persentilnya sini, kelas persentil ke 10. Tinggal dimasukkan mirip dengan tadi, 55,5 batas bawah dikurangi 0,05, maaf. Kemudian 8 letak datanya, letak data persentilnya tadi dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dibagi 13 frekuensi pada saat kelas persentilnya dikalikan 6, hasilnya adalah 56,89. Nah, kemudian untuk ini selanjutnya kalian bisa mencoba cari nilai desil ke-5, persentil ke-50. Nah, kemudian apa yang dapat Anda tarik kesimpulan dari median dengan kuartil kedua, desil ke-5 dan persentil ke-50, ataukah membentuk deret, ataukah sama, ataukah bagaimana, coba nanti kalian temukan. Kemudian yang terakhir, tentukan nilai persentil ke-90. Datanya masih sama seperti tadi. Bisa dicoba ya. Itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.